Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku menghampiri keluargaku. Begitu melihatku, Diana dan Mama langsung berlari ke arahku. Berbagai pertanyaan mereka ajukan. Aku menatap wajah-wajah penuh harap itu. Sungguh tidak tega untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Pada akhirnya, aku memilih menyembunyikan kebenarannya. Operasinya berhasil. Dia akan baik-baik saja. Hanya kata-kata itu yang berhasil terucap di bibirku. Tangisan kembali pecah memenuhi ruangan. Diana dan Mama berpelukan, mengungkapkan kelegaan. Aku tidak sanggup melihat kebahagiaan mereka. Perasaan bersalah menyelimuti hatiku. Aku berharap keajaiban akan terjadi. Aaron bisa kembali pada kami, tanpa kurang suatu apapun suatu saat nanti. 2 hari sudah berlalu, namun Aaron tak kunjung sadar. Seharusnya pengaruh anestesi akan segera hilang setelah beberapa jam. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Sepertinya benar dugaan Dr. Arya. Aaron mengalami fase vegetatif. Mama dan Diana mulai bertanya-tanya. Raut wajah cemas kembali menghampiri mereka. Aku masih tetap membohongi mereka, mengatakan kata-kata penghibur bahwa Aaron baik-baik saja. Aku menemui Dr. Arya dan menanyakan keadaannya. Tanpa sepengetahuan keluargaku, aku mulai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi Aaron. Beberapa dokter spesialis didatangkan untuk menguji tingkat kesadaran Aaron. Dr. Syaraf mulai memeriksa kondisinya secara teliti, melakukan beberapa tes pada beberapa bagian tubuhnya, dan hasilnya nihil. Tubuhnya sama sekali tidak bereaksi. Dokter itu menatap Dr. Arya sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Wajah Dr. Arya tampak mendung. Aku sudah bisa menduga apa yang akan diucapkan Dr. Arya berikutnya. Aku bersandar pada dinding, menopang tubuhku agar tidak limbung. Kenyataan ini membuatku terpukul. Dr. Arya mendekat dan menepuk-nepuk bahuku sebagai penghiburan. Namun tidak ada tindakan apapun yang cukup untuk membuatku terhibur. Aku menatap tubuh Aaron yang tampak dipenuhi oleh peralatan medis. Laki-laki tampan, gagah, dan playboy itu sudah tidak ada lagi. Selang ventilator dan makanan terhubung di hidung. Selang infus terhubung di lengan. Sementara kateter terhubung di bagian tubuhnya yang lain. Monitor yang terletak di samping tempat tidur memantau detak jantung, kandungan oksigen, dan juga tekanan darah secara akurat. Sementara kepalanya diperban secara keseluruhan, menutupi tempurung kepalanya yang telah dioperasi. Wajahnya tampak sangat pucat, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Mataku kembali berair. Tidak menyangka kakakku akan bernasib seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi keluargaku bila mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Aku keluar dari ruang ICU dan memutuskan memberitahu Papa.
Hanya papa satu-satunya yang memiliki emosi stabil dibanding yang lain. Aku tidak bisa terus-terusan berbohong padanya. Aku mencari waktu yang tepat dan memberitahu semuanya. Papa terlihat sangat syok, namun bisa mengontrol emosinya. Tubuhnya sangat limbung, namun beliau menguasainya. Kami duduk berdua, saling menguatkan dan mencari solusi yang terbaik. Pada akhirnya kami menghadap Dr. Arya, bertanya dan meminta saran untuk tindakan kondisi lanjutan. Sebenarnya untuk pasien dalam kondisi vegetatif tidak ada tindakan medis pasti yang akan membuat pasien tersebut terbangun dari tidur panjangnya. Namun ada beberapa dokter yang melakukan percobaan dan tingkat keberhasilannya di bawah 1%. Menurut saya ini lebih baik dibanding tidak sama sekali, Dr. Arya menjelaskan. Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah kakakku akan dijadikan kelinci percobaan? Tenang, Pak Alek. Bukan itu maksud saya. Menurut jurnal kedokteran yang saya baca, ada beberapa dokter di rumah sakit University of California yang menerapkan metode ini pada pasien koma. Memang tidak semua berhasil, tapi ada satu pasien yang bisa terbangun. Metode ini bisa Anda coba, daripada membiarkan kakak Anda tertidur tanpa kepastian kapan akan terbangun. Aku mencerna kata-kata Dr. Arya. Menurutku, hal ini patut dicoba. Benar, kata Dr. Arya. Meskipun tingkat keberhasilannya di bawah 1%, setidaknya pernah ada pasien yang berhasil terbangun. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Apapun akan kulakukan, asalkan Aaron bisa segera kembali tersadar. Aku menatap Papa, meminta kepastian. Papa menganggukkan kepala, seolah-olah mengerti akan pertanyaan yang tak terucap. Berikan kami rujukan ke rumah sakit itu. Kami akan segera memindahkannya, kataku. Dr. Arya menganggukkan kepalanya, tampak setuju dengan keputusanku. Aku menyampaikan kondisi Aaron yang sebenarnya pada Mama dan Diana. Mama menangis, sementara Diana langsung pingsan. Butuh waktu untuk membuat keduanya menerima kenyataan yang ada di depan mata. Beberapa hari kemudian, prosedur pemindahan Aaron ke salah satu rumah sakit di California selesai dilakukan. Aku tahu hal ini tidak akan memakan waktu yang lama. Aku mulai melepas tanggung jawabku satu persatu. Aku menghubungi direktur bank tempatku bekerja sementara, menyatakan permintaan maafku karena belum bisa melakukan peranku sebagai group head untuk sementara waktu. Direktur memberiku izin dengan waktu yang tak terhingga. Aku juga menelepon para pimpinan anak perusahaanku, menyuruh mereka untuk menghandle setiap permasalahan perusahaan. Hanya dalam kondisi yang benar-benar urgent, mereka boleh menghubungiku. Saat ini aku hanya fokus pada proses penyembuhan Aaron. Aku mengesampingkan hal yang lain. Saat ini aku hanyalah seorang adik dari Yuan Aaron Seanan, yang begitu ingin melihat kakaknya kembali pulih seperti sedia kala. Aku juga mengesampingkan perasaanku sebagai seorang pria yang mencintai seorang wanita. Kansah, bersabarlah. Aku pasti akan datang untukmu. Proses pemindahan Aaron berjalan dengan lancar. Rumah sakit di California menyambut kami dengan baik. Tim medis bergerak cepat dan langsung memeriksa kondisi Aaron dengan teliti. Diagnosis dari Rumah Sakit National Hospital sama dengan Rumah Sakit University of California. Mereka langsung membentuk tim medis untuk membuat Aaron terbangun dari koma.
Prosedur itu dinamakan teknik Pioneer ultrasound. Fungsinya untuk merangsang jaringan otak. Teknik ini dilakukan dengan cara menanam elektroda di dalam bagian otak yang bernama talamus. Karena bagian itu berfungsi untuk mengelola kesadaran dan gerakan. Meskipun secara prosedural aku tidak memahaminya, namun secara garis besar aku memahami maksud dan tujuan dari teknik itu. Kami menyerahkan penanganan Aaron kepada ahlinya. Tim medis yang terdiri dari beberapa dokter mulai melakukan prosedur itu. Mereka memasukkan alat itu pada sisi kepala Aaron selama 10 menit. Kemudian berhenti sejenak untuk melihat reaksinya. Namun, tidak ada reaksi. Sistem gerak maupun sistem saraf Aaron tidak bereaksi. Dokter kembali mencoba metode itu selama beberapa kali. Namun tetap tidak ada hasil. Tubuh Aaron tetap tidak bereaksi. Setiap dokter spesialis kembali mengecek kondisi tubuh Aaron. Namun tidak ada perkembangan yang berarti. Dokter keluar dari ruangan, menatapku sembari menggelengkan kepala. Aku memejamkan mata. Perasaan putus asa menghampiriku. Sementara dua orang wanita itu kembali menjerit, menangis, dan tak sadarkan diri. Harus dengan apa aku membuat Aaron tersadar? Keesokan dan keesokannya lagi, dokter kembali melakukan metode itu, namun tetap tidak ada hasil. Dokter menyarankan metode lain, yang sekiranya bisa merangsang saraf gerak, namun juga tidak ada hasilnya. Sudah sebulan kami berada di California. Harap-harap cemas menunggu perkembangan dari kondisi Aaron. Orang tua maupun manajer Diana pun ikut datang. Mereka turut prihatin dengan kondisi Aaron. Semakin hari kondisi Diana semakin memburuk. Wanita itu menolak untuk makan. Tidak ada asupan makanan yang berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga keluarga memutuskan untuk membuatnya diopname. Diana tidak lagi menangis. Dia lebih banyak diam, melamun sepanjang hari. Terkadang dia berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan Aaron. Sepertinya kondisi psikologisnya benar-benar terganggu. Kini fokus keluarganya tidak hanya tercurah pada Aaron, tapi juga pada Diana. Beberapa hari setelah diopname, tubuh Diana mulai mengalami penolakan. Dia mulai mengalami muntah-muntah hampir sepanjang hari. Dokter bingung dengan kondisinya. Awalnya dokter mengira ia mengalami alergi terhadap obat dan jenis cairan infus yang diberikan. Dokter memutuskan untuk melakukan tes darah. Beberapa jam kemudian hasil dari tes itu keluar. Hasilnya di luar dugaan. Diana hamil. Keluarga besar sangat syok. Lebih-lebih keluarga Diana. Mereka benar-benar tidak bisa menerima kenyataan putri kesayangannya harus hamil di luar nikah. Terjadi perdebatan sengit di luar kamar Diana. Bagaimana kalau sudah seperti ini? Putri saya hamil di luar nikah. Semua ini gara-gara putra Anda. Bagaimana pertanggungjawabannya? Sementara putra Anda kondisinya seperti itu. Pak Adrian selaku ayah Diana mulai marah-marah. Sementara ibu Diana tampak menangis sembari memegangi lengan suaminya. Sudahlah Pak, bisiknya. Pak Adrian mengibaskan tangan istrinya. Aku tidak bisa membiarkan hal ini. Putri kita satu-satunya hamil. Pria yang harusnya bertanggung jawab malah terbaring tak berguna seperti itu. Jangan menghalangiku. Pak Adrian tetap marah-marah. Sementara kami tidak bisa menjawab pertanyaannya.
Aku bersandar di dinding, tidak tahu harus bersikap apa di sesuatu seperti ini. Jawab Pak Atmaja, apa yang harus dilakukan? Anda tahu putri saya seorang public figure. Kondisinya lambat laun akan segera diketahui media. Kita tidak mungkin meninggalkan mereka. Kondisi putramu seperti itu. Jawab Pak Atmaja. Apa yang harus dilakukan? Pak Adrian berkata dengan suara meninggi. Sementara Papa masih terdiam. Sepertinya tampak bingung harus bertindak seperti apa. Pak Adrian tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Matanya menatapku dengan nanar. Tampak kilatan misterius di matanya. Oh, saya tahu. Andra memiliki putra lain. Kenapa tidak kita nikahkan saja putri saya dengan putra Anda yang masih hidup itu? Masalah selesai. Putri saya tidak perlu menanggung hal melakukan seperti ini. Aku terperangah mendengar ide gila itu. Sungguh ide yang luar biasa aneh. Kenapa aku harus menikahi Diana? Wanita yang sudah aku anggap sahabat sekaligus kakak ipar itu. Benar-benar gila. Papa pasti akan menolaknya. Tenang dulu Pak Adrian. Kita bicarakan masalah ini dengan tenang dan pikiran jernih. Jangan membuat keputusan yang terburu-buru. Apa harus menunggu perut putri saya terlihat? Baru akan memberi keputusan. Semua ini salah Anda. Anda yang membuat putri saya bertunangan dengan putra Anda selama bertahun-tahun. Putri saya merelakan masa depannya untuk putra Anda. Padahal putri saya sangat sempurna. Dia bisa memilih pria mana saja, melebihi putra Anda. Tapi putra Anda yang egois tidak pernah mau membuat hubungan ini serius. Putra Anda hanya memanfaatkan putri saya. Anda sebagai orang tua juga salah. Anda tidak pernah bersikap tegas. Sekarang selesaikan masalah ini. Saya tidak mau putri saya dikorbankan lagi. Pak Adrian berkata dengan membabi buta. Pak Adrian, tolong tenanglah. Tolong redam dulu emosi Anda. Papa terdiam sejenak. Menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkannya. Yang bertunangan dengan putri Anda adalah Aaron, putra pertama saya. Yang mencintai putri Anda adalah Aaron, bukan Alex. Bukan hal yang bijak menikahkan putri Anda dengan putra kedua saya. Bukan masalah bijak atau tidak, tapi ini menyangkut kehormatan putri saya. Sudah cukup putri saya diinjak-injak harga dirinya selama ini. Sekarang, dia harus mendapatkan kehormatannya yang hilang. Nikahkan putri saya dengan putra Anda yang masih sehat itu. Pak Adrian, anak yang ada dalam kandungan Diana adalah anak Aaron. Akan tidak adil bagi mereka bertiga bila kita menikahkan putri Anda dengan putra kedua saya. Lebih-lebih sangat tidak adil bagi putra kedua saya. Tolong Anda bersabarlah. Aaron koma, bukan meninggal. Suatu saat nanti dia pasti akan tersadar. Tunggulah sampai dia bangun. Setelah itu kita bisa menikahkan putra dan putri kita. Sampai kapan putri saya harus menunggu? Sampai perutnya membesar. Sampai semua orang mengetahui kehamilannya. Dan tadi Anda bilang apa? Putra Anda akan tersadar. Kapan itu? Keluarga Anda sudah mencoba berbagai cara. Bahkan kita saat ini berada di negara adikuasa. Mencoba berbagai metode untuk menyembuhkannya. Tapi apa hasilnya? Nihil, nol. Kalau negara adikuasa tidak mampu membuat putra Anda tersadar, negara mana lagi yang bisa? Putra Anda sudah tamat, tidak ada lagi harapan. Kata-kata Pak Adrian sangat menusuk. Bisa kulihat Papa menahan diri untuk tidak emosi. Beliau mengepalkan tangannya dengan erat. Aku kasihan melihat sosok yang kalah itu. Tapi aku juga tidak bersedia bila harus menikahi Diana.
Aku mencintai Kansa. Hanya Kansa satu-satunya wanita yang akan kunikahi, bukan wanita lain. Papa tampak terdiam. Sepertinya beliau berusaha untuk mencari solusi. Kemudian beliau berkata, "Sebaiknya kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin, Pak. Saya tidak mau membuat keputusan yang terburu-buru. Ini menyangkut masa depan putri Anda dan kedua putra saya. Jangan membuat keputusan yang nantinya akan disesali oleh semuanya." "Saya setuju dengan Anda, Pak." Tiba-tiba manajer Diana yang dari tadi terdiam mulai angkat bicara. Maaf, mohon maaf. Bila saya ikut campur dalam urusan keluarga Anda," Lucy berkata sembari menghadap Pak Ardian. Menyatukan kedua telapak tangannya sebagai gerakan permintaan maaf. Kemudian dia melanjutkan, "Saya tahu seharusnya saya tidak ikut campur. Namun saya tidak bisa terdiam diri ketika Anda semua membuat keputusan untuk masa depan Diana. Saya adalah orang yang paling lama menghabiskan waktu dengan Diana setiap harinya. Saya yang paling tahu sifat, kebiasaan, bahkan perasaan Diana untuk Pak Aaron. Diana sangat mencintai Pak Aaron. Dia tidak akan bisa menggantikan posisi Pak Aaron dengan laki lain. Anda bisa lihat bagaimana kondisi psikologisnya sekarang. Melihat Pak Aaron koma, dia seperti orang tidak waras. Sedalam itu perasaan dia untuk Pak Aaron. Bisa Anda bayangkan bila dia tahu harus menikah dengan orang lain selain Pak Aaron? Mungkin dia akan benar-benar gila. Kemungkinan terbesar bisa jadi dia akan melakukan bunuh diri." Lucy terdiam sejenak. Kemudian kembali melanjutkan. "Jadi, menurut saya, menikahkan dia dengan Pak Alex bukan keputusan yang bijak. Untuk sementara waktu, kita biarkan saja seperti ini sampai Pak Aaron terbangun. Sekarang, posisi kita juga sedang di luar negeri. Tidak ada media yang mengintainya. Pelan-pelan kita pulihkan kondisi psikologisnya. Mungkin bila dia tahu sedang mengandung anak Pak Aaron, Diana akan bahagia dan kondisi psikologisnya bisa pulih. Masalah media, serahkan saja itu padaku." Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.